disebut oleh Nabi SAW, ini adalah hawariku. Begitu pulang dari tugasnya, dia berangkat bertugas dan pulang, Nabi SAW menyambut dengan sebuah panggilan yang ini juga jarang disampaikan kepada para sahabat yang lain. Hanya ada beberapa orang saja. Nabi SAW mengatakan, fidaka abi wa ummi, kata Nabi SAW, bahwa aku pertaruhkan ayahku dan ibuku. Sejarah menyebutkan bahwa hanya ada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Zubair bin Awam, yang Nabi mengatakan menyebut dua nama orang tuanya sekaligus, yaitu ayahnya dan ibunya sebagai tebusannya. Kalau sahabat yang berkata, ya Rasulullah, tebusannya adalah ayahku dan ibuku, satu hal yang biasa. Tapi ini yang berkata adalah manusia paling mulia, Rasulullah SAW, untuk memberikan jaminan pada Zubair bahwa Zubair adalah orang yang istimewa. Jaminannya adalah ayah dan ibuku, kata Nabi SAW. Meski mendengar sendiri perkataan Rasulullah SAW tentang keistimewaan dirinya, Zubair tetap menjaga perilaku dan lisannya. Abdullah bin Zubair, salah seorang anak Zubair bin Awam, suatu hari bertanya pada sang ayah, "Wahai ayah, aku lihat kau tidak pernah jauh dari Rasulullah SAW, tapi aku tidak melihatmu banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW kepada masyarakat seperti halnya para sahabat yang lain." Dan kita tahu Zubair sejak awal Mekah sampai Rasulullah SAW wafat, dan tidak ada satupun perang bersama Nabi yang tidak diikuti Zubair. Zubair selalu hadir bersama Nabi di semua medan pertempuran dan jihad bersama Nabi SAW. Tetapi Zubair bin Awam sangat sedikit menyampaikan hadis kepada masyarakat. Tentu kita tahu mustahil Zubair radhiyallahu anhu tidak mendengar hadis Nabi SAW. Maka ini alasan Zubair. Zubair mengatakan, ya, adapun aku tidak pernah berpisah jauh dari Nabi, tapi aku khawatir dengan hadis Nabi SAW, di mana beliau pernah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, kata Nabi SAW, maka tempatnya di neraka. Bukankah ini jadi pelajaran mahal buat kita? Zubair yang bersama Nabi tidak pernah pisah. Dijamin Zubair tahu persis kalimat Rasulullah SAW, aktivitas Nabi. Zubair mampu menyampaikan hadis itu. Tapi Zubair sangat berhati-hati karena khawatir dengan kalimat Rasul, yang berdusta dengan sengaja atas namaku maka tempat di neraka. Maka bagaimana kita hari ini? Kita bahkan tidak pernah yakin kadang-kadang ketika ditanya hadis yang kita sampaikan ke orang lain dari Nabi atau bukan dari Nabi, sahih apa tidak sahih, atau bahkan mungkin palsu. Kemudian dengan semudah itu kita mengatakan Rasul berkata begini, ini dari Rasulullah SAW. Ini memang masalah iman, masalah adab kita terhadap Rasulullah SAW. Dan Zubair punya adab seperti itu, adab yang sangat tinggi. Pelajaran yang diberikan Zubair kepada kita, bahwa berhati-hatilah ketika menyebut sesuatu bahwa ini dari Rasulullah SAW. Tidak hanya piawai dalam peperangan, Zubair bin Awam juga dikenal sebagai sosok pedagang yang sukses dan sangat dermawan demi berkibarnya panji-panji Islam. Zubair bin Awam radhiyallahu anhu dengan keahliannya berdagang, beliau memilih menekuni itu. Perdagangan inilah yang sangat dia tekuni, sehingga bahkan sampai Rasul wafat pun nanti dia lebih memilih untuk berjuang dalam Islam. Di antara yang paling besar dia perjuangkan adalah berjuang melalui hartanya. Dan bahkan dia memilih untuk menjauh dari jabatan, karena sebenarnya Zubair memiliki peluang sepeninggal Umar radhiyallahu anhu untuk bisa juga menjadi khalifah. Tetapi Zubair memilih untuk hadir sebagai seorang yang kaya raya, saudagar kaya raya, tapi dia menjadi orang yang dermawan. Dan sejarah mencatat bahwa Zubair memang sangat kaya raya, luar biasa kekayaannya. Sejarah menyebutkan bagaimana perdagangannya, bahkan perdagangan lintas wilayah Islam yang sudah semakin luas di zaman Umar radhiyallahu anhu. Tapi yang perlu dicatat, bahwa orang-orang kaya seperti para sahabat Nabi SAW, mereka adalah orang yang tidak pernah takut miskin karena berinfak, dan orang yang bahkan sangat khawatir ketika mereka terlalu kaya karena khawatir harta akan menghancurkan dirinya. Ini selalu ada di orang-orang kaya di kalangan sahabat Nabi SAW, karenanya mereka maksimal dalam berinfak, dalam beramal harta. Zubair radhiyallahu anhu pernah menjual rumahnya. Waktu itu dijual seharga 600.000 dirham, bukan angka yang kecil. 600.000 dirham dijualnya. Kemudian ada orang yang berkomentar tentang harta itu.
Dia berkata pada Zubair, Zubair itu uang sangat banyak sekali dan dia memberikan teguran itu bisa berbahaya buat kamu, untuk akhiratmu kan. Zubair mengatakan insya Allah tidak berbahaya karena seluruhnya saya infakkan fisabilillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Subhanallah. Begitu banyaknya perdagangan Zubair, 1000 orang. Pegawainya 1000 orang, Zubair. Dan setiap pegawainya itu wajib membayar, karena mereka bukan muslim, maka mereka wajib membayar pajak. Dan ketika itu diberikan kepada Zubair, dan itu ada hak Zubair, Zubair tidak mengambil 1 dirham pun. Bahkan disebutkan dia sepanjang malam menghabiskan uang itu untuk dibagikan kepada masyarakat. Untuk ketika dia pulang, tidak ada 1 dirham pun yang dibawa pulang ke rumahnya. Perjuangan di jalan Allah tetap dijalani oleh Zubair bin Awam setelah Nabi Muhammad wafat dan era Khulafaur Rasyidin dimulai. Hingga peristiwa dibunuhnya Khalifah Utsman bin Affan berlanjut ke perang Siffin dan Jamal. Puncak perselisihan di antara kaum muslimin akibat gencarnya hasutan yang ditiupkan para penyebar fitnah. Sebuah peristiwa yang sangat disesali oleh seluruh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu ada bersama di sebuah peperangan disebut dengan perang Jamal, dan kita tahu bahwa ini adalah fitnah yang kita harus berhati-hati ketika berbicara fitnah yang terjadi di kalangan para sahabat. Zubair sudah sempat berhadapan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dua-duanya orang mulia radhiyallahu anhu majma'in. Kemudian Ali mengingatkan Zubair, ini bukti bahwa Zubair orang sangat mulia. Ali mengingatkan Zubair, bukankah kau pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, tidakkah kau cintai Ali? Dan kau yang menjawab, wahai Zubair, bahwa bagaimana tidak aku mencintai Ali bin Abi Thalib. Tapi wahai Zubair, kau akan memerangi Ali bin Abi Thalib dalam keadaan kau mendoliminya. Zubair mengatakan, saya lupa kalimat itu, tapi benar. Lihat, subhanallah. Tidak ada dia menolak karena fanatismenya, tapi kemudian dia mengatakan benar. Kemudian Zubair radhiyallahu anhu setelah itu mundur dia tidak memerangi Ali bin Abi Thalib dengan cara diingatkan. Lihat orang mulia, diingatkan, dia salah dan dia segera keluar atau dari kesalahannya. أنا هناك أنا مسك أعيدك تتوضأ أحببت أن أصلي معك حياك الله يا أخي الإسلام. Kemudian ternyata lagi sholat, Zubair dibunuh oleh seseorang, dan orang itu kemudian melapor ke Ali dengan sangat bangga dan mengatakan, saya sudah bunuh Zubair. Malah Ali marah besar, Ali mengatakan, Allah melaknat kamu. Dan kemudian Ali menangis radhiyallahu anhu. Kemudian Ali mendatangi makam, ketika dimakamkan Zubair dan Talha dimakamkan. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata, saya berharap bahwa saya, Talha, Zubair, Utsman, semuanya masuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala suri mutaqabilin. Akan kelak di hari akhir di surga, kami cabut dari hati mereka rasa saling hasad, saling dengki di hati mereka, di mana mereka akan duduk berhadapan di tempat duduk di surga nanti. Kemudian Ali bin Abi Thalib memeluk kubur Talha dan Zubair sambil menangis, dan Ali mengatakan bahwa sami'tu bi'udhunai hadza, aku mendengar dengan kedua telingaku ini Rasulullah SAW pernah bersabda, Talha wa Zubair jarai fil jannah. Talha dan Zubair adalah dua tetanggaku di surga. Ini kalimat Rasulullah SAW, artinya semua orang mulia, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Setelah 50 tahun lebih mengabdikan diri pada kejayaan Islam, Zubair bin Awam wafat di akhir tahun 36 Hijriah. Di tangan Zubair mudalah pedang pertama tercabut untuk perjuangan di jalan Allah.
sosok mulia yang dianggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai hawari atau sahabat setia dan dijamin masuk surga. Rahimahullah Zubair bin Awam.